Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nurma. Hari ini kita akan belajar tema 5, kelas 5, subtema 1, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenal kondisi geografis Indonesia melalui peta. Yang kedua yaitu meringkas informasi penting, dan yang terakhir menjelaskan usaha pemimpin dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Perhatikan peta berikut. Ini ada percakapan antara Udin dan teman-temannya. Udin, lihatlah peta Indonesia itu. Aku bangga dengan Indonesia. Bagiku tidak ada negara yang seunik negara kita. Lani kemudian menjawab, aku tidak menyangka negara kita memiliki pulau sebegitu banyaknya. Siti kemudian pun menjawab, pasti hal itu akan mempengaruhi cara hidup penduduknya, bukan? Udin pun kembali berkata, ya, tapi apa makna kalimat tersebut? Indonesia sebagai negara maritim. Siti pun menjawab, bagaimana kalau kita mencari tahu? Nah, anak-anak semua, mari kita cari tahu bersama-sama bersama Udin dan teman-temannya. Apa itu negara maritim? Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia berikut. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Lihat, di sini ada daratan dan ada lautan. Kalau dilihat, lautan Indonesia itu lebih besar daripada daratannya, sehingga Indonesia disebut sebagai negara maritim, yaitu negara yang memiliki jumlah laut atau luas laut lebih besar dari luas daratan. Nah, perhatikan peta berikut. Di sini adalah peta gunung berapi. Lihat, yang warna-warna ini adalah yang segitiga-segitiga ini adalah gunung berapi. Indonesia memiliki sekitar 68 gunung berapi aktif. Berdasarkan letak geografis ini, Indonesia menjadi negara yang memiliki gunung berapi aktif, sehingga banyaknya gunung aktif ini memungkinkan abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah, sehingga tanah yang berada di sekitarnya akan menjadi subur. Nah, tanah yang subur adalah sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Oleh sebab itu, Indonesia disebut sebagai negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Nah, selain itu, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia juga memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, karena berada di daerah tropis. Nah, hal ini juga sangat menguntungkan untuk pertanian dan perkebunan. Nah, kita tadi sudah membahas Indonesia sebagai negara maritim dan sebagai negara agraris. Nah, selanjutnya menentukan gagasan pokok dan informasi penting. Nah, ini ada dua paragraf tentang Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Di sini sudah Bu Nurma siapkan gagasan pokok dan informasi penting yang kita dapat dari paragraf ini. Perhatikan, Bu Nurma beri contoh untuk paragraf pertama. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena wilayahnya terdiri atas pulau-pulau. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas wilayah laut lebih luas daripada wilayah daratan. Indonesia merupakan salah satu negara maritim karena memiliki wilayah laut yang luas.
Penduduk di negara maritim biasanya memanfaatkan sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhannya. Dari paragraf 1 ini, gagasan pokoknya, untuk menentukan gagasan pokok kita lihat di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kira-kira dari dua kalimat ini ide pokoknya ada di mana? Ternyata ide pokoknya ada di awal paragraf, yaitu Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena wilayahnya terdiri dari pulau-pulau. Setelah menentukan letak kalimat utama, yaitu berada di awal awal paragraf, kita tentukan ide pokoknya. Kita ringkas kalimat utamanya, sehingga kalimat utamanya, ide pokoknya akan menjadi Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Lalu informasi penting apa yang kita dapat dari sini? Yaitu Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena wilayahnya terdiri dari pulau-pulau. Yang kedua, negara kepulauan merupakan ciri dari negara maritim. Yang ketiga, Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena wilayah lautnya lebih luas daripada wilayah daratan. Nah, ini adalah ide pokok dan informasi penting. Dari ide pokok dan informasi penting ini, kita akan membuat suatu ringkasan. Berikut cara membuat atau langkah-langkah membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama, langkahnya yaitu membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan gagasan pokok pada teks non-fiksi. Yang ketiga, menyusun gagasan pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi. Yang terakhir, memperhatikan penggunaan tanda baca, huruf besar, dan kata baku. Nah, dari sini berarti cara untuk membuat ringkasan yang pertama adalah membaca dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok atau gagasan pokok. Yang ketiga, yaitu menyusun gagasan pokok menjadi suatu paragraf. Yang terakhir yaitu memeriksa kembali. Nah, ringkasan dari bacaan tadi yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan karena wilayahnya terdiri dari pulau-pulau. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena wilayah lautnya lebih luas dari wilayah daratan. Dilihat dari geografisnya, Indonesia termasuk sebagai negara agraris. Negara agraris merupakan negara yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Jadi, cara untuk membuat ringkasan yang pertama adalah membacanya dengan seksama, yang kedua menentukan gagasan pokok dan informasi penting, yang ketiga menyusun gagasan pokok menjadi suatu kalimat yang saling berkesinambungan. Yang terakhir yaitu mengecek tanda baca, penggunaan huruf dan kata baku. Next, ini adalah usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum adanya Sumpah Pemuda, ya, ada yang namanya Hari Kebangkitan Nasional, ya. Hari Kebangkitan Nasional ini ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi yang dibentuk oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian tanggal 20 Mei kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, siapa saja sih tokoh yang berperan dalam organisasi Budi Utomo? Yaitu ada Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, organisasi ini mampu menumbuhkan kesadaran pemuda Indonesia untuk berjuang secara nasional dan meningkatkan kesadaran para pemuda tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pada saat itu, Indonesia masih terpecah belah, belum bersatu. Indonesia masih terpecah-pecah sesuai suku, sesuai bangsanya, sehingga sulit untuk merdeka. Maka dari itu, organisasi Budi Utomo ini meningkatkan kesadaran pemuda untuk bersatu. Nah, dengan adanya persatuan itu Indonesia bisa merdeka. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Jangan lupa ditonton videonya dan dikerjakan tugasnya dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.